Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi all. Before begin my presentation, I'd like to introduce myself. My name is Anina Pitasari. I can call Ani or Sari. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nouns dan pembagiannya. Sebelum memasuki pembagian nouns, kita wajib tahu apa itu nouns dan fungsi nouns. Nouns dalam bahasa Inggris adalah komponen first of speech yang berfungsi untuk menyebut benda, baik itu benda fisik seperti manusia, hewan, tumbuhan, tempat, benda mati, maupun benda abstrak seperti nama, judul, dan lain sebagainya. Fungsi nouns yang pertama adalah sebagai subject or verb. Noun sebagai subject or verb biasanya berada di permulaan kalimat, tepat di depan verb. Pada saat menjadi subject of verb, nouns biasanya didampingi oleh artikel seperti a and the. Ada juga yang tidak didampingi seperti contoh, Tommy is the best student in our school. Fungsi yang kedua adalah sebagai direct object dan indirect object. Direct object adalah ketika nouns menjadi objek langsung dari sebuah subjek. Contohnya, Donald put the glass on everywhere. Sedangkan indirect object adalah nouns menjadi objek tidak langsung. Contohnya, she gave her brother a cotton candy. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai subject complement dan object complement. Subject complement yaitu sebutan yang digunakan untuk nouns yang diucapkan setelah leading verb. Contohnya, Gary become a firefighter. Sedangkan objek komplement adalah objek yang digunakan untuk nouns yang muncul setelah direct object. Contohnya, she asked us to call her Daniel. Fungsi yang keempat yaitu object of repetition. Adalah kata yang digunakan untuk membenarkan keterangan, tempat, atau waktu dalam sebuah kalimat. Contohnya, Mom and Dad will visit in the morning. Terus yang kelima itu ada modifier of nouns, yang berarti kata yang dapat menambahi makna kata lainnya. Ketika menjadi modifier, sebuah nouns dapat mengubah nouns lainnya menjadi frase yang compound nouns. Itulah fungsi nouns. Selanjutnya kita masuk ke pembagian nouns. Nouns terbagi menjadi 6. Yang pertama, common nouns. Common nouns adalah kata benda umum atau benda yang belum memiliki nama. Common nouns are words for people, animal, places, or things. Example A, these are words for people, they are common nouns. Kian, teacher, doctor, soldier, baby, man, and another. Example B, these are words for animals, they are common nouns. Dolphin, mouse, fish, snake, cat, and another. Example C, these are all places, they are common nouns. Airport, market, mall, zoo, and another. Example D, these are words or things, they are common nouns. Door, watch, can, furniture, windows, egg, and another. Yang kedua yaitu proper nouns. Proper nouns adalah kata yang digunakan untuk menamai suatu benda secara spesifik. Proper nouns are names of particular people, places, or things. They always begin a capital letter. Example, Harry Potter, Alibaba,
Patrick, and another. Example A. The name of countries and their people are also proper nouns. Common nouns is American, proper noun is Americans. Jadi ada akhiran S-nya ya. Example B. The name of festival, some special event and holiday to proper nouns. Christmas, Mother Dance, and another. Fungsi yang ketiga atau common nouns yang ketiga yaitu singular nouns. Singular nouns yaitu kata tunggal atau hanya ada satu. Nouns can be singular or plural. When you're talking about on person, animals, places, or things, use a singular nouns. Example, a grill, a swing. Example A. Use a or an before singular nouns. Use an. Example, an egg, an uncle, an ice cream, an orange, and another. Example next. Use a not an seperti a uniform, university. And next example, alphabet, kalet konsonan seperti a rainbow, a ball, and another. Example next, use a not an, use a not a, itu seperti an her, an honor, and another. Terus yang keempat itu ada plural nouns. Plural noun itu bentuk kata jamak, lebih dari satu lawannya dari singular nouns. Jadi pada plural nouns itu terdapat tambahan is, seperti pada contoh die, menjadi dies, itu penambahan s. Sedangkan penambahan is itu seperti book menjadi bookses. Untuk penambahan es sendiri itu hanya pada kalimat yang berakhiran ch, sh, s, ss, or x. Ada pula yaitu huruf u diganti dengan dirubah dengan menjadi i, itu seperti contoh story menjadi stories. Dan ada juga u yang diganti menjadi s seperti die menjadi dies tambahannya ya. Jadi pada plural nouns ini mengubah atau menambah suatu katanya itu kita tentukan dulu dari kalimat yang ada. Kita cari tahu dulu apakah itu plural nouns-nya itu bagaimana atau harus ditambah dengan kata apa. Terus yang kelima ada collective nouns. Collective nouns itu kata benda yang kolektif atau gabungan dari kata benda. Seperti pada contoh yaitu a band, a group. Atau example-nya itu seperti my family,
was happy to see me. Keluarga aku senang melihat aku. Jadi pada collective nouns dia termasuk kata gabungan atau yang lebih dari satu lah, yang bisa disebut juga itu banyak. Terus yang keenam itu ada maskulin. Maskulin itu untuk laki-laki atau jantan ya. Jadi dapat kita ambil example-nya itu seperti father, brother, grandfather, and another. Untuk feminim sendiri itu adalah perempuan. Jadi bisa kita ambil contohnya itu seperti sister, mother, grandmother, girls, woman, and another. Jadi menurut cukup sekian penjelasan dari saya tentang nouns. Apabila masih terdapat kesalahan ataupun penyebutan yang kurang sesuai, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And untuk kawan-kawan sekalian, kakak-kakak dan adik-adik, jangan lupa di like, share, and subscribe ya, sebab satu jempol Anda menentukan nilai saya. Thank you guys.